Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Eko Sumadani dari Teknik Informatika 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma pengurutan data, yaitu insertion sort. Nah, untuk algoritma pengurutan data sendiri, sebenarnya ada banyak. Tidak hanya insertion sort. Ada quick sort, ada bubble sort, ada radix sort, ada shell sort, tetapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai insertion sort. Nah, untuk pengertiannya sendiri, insertion sort merupakan algoritma sederhana untuk mengurutkan sekumpulan data dengan membandingkan semua data, mulai dari data kedua, data ke satu, dan mulai dari datanya tersebut akan terus bertambah sampai berapa jumlah kumpulan data dan dibandingkan datanya sampai data ke satu. Jadi maksudnya itu, dari data kedua ini atau indeks array atau indeks pertama akan terus bertambah menjadi indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, dan seterusnya sampai jumlah sekumpulan datanya. Nah, setelah di increment atau ditambah terus-menerus, maka untuk algoritma pengurutannya akan dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Misalnya, kita membandingkan untuk data indeks ke-4 atau data ke-5 dengan indeks ke-3 ke data keempat. Nah, data indeks ke-5 itu akan diurutkan sampai ke data yang pertama. Nah, untuk pengaplikasian insertion sort ini, seperti halnya kita sedang bermain kartu, kita akan menyusun terlebih dahulu kartunya dari kecil ke besar atau ascending, atau dari besar ke terkecil atau descending. Nah, untuk insertion sort di sini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu sederhana dalam penerapannya. Yang kedua, ada efektif dalam data yang kecil. Jadi, penggunaan insertion sort ini sangat tepat untuk jumlah data yang kecil. Nah, lalu yang ketiga ada jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dibandingkan daripada quick sort. Nah, untuk yang keempat, ada efektif dalam data yang sebagian sudah terurut. Untuk yang kelima ada lebih efektif dibanding bubble sort dan selection sort. Yang keenam ada loop dalam insertion sort sangat cepat, sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Dan yang terakhir, insertion sort ini bersifat stabil. Nah, jika ada kelebihan pastinya ada kekurangan dong. Untuk insertion sort ini, kekurangannya adalah banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen lari atau array. Yang kedua ada untuk array yang jumlahnya besar, ini tidak praktis. Karena, balik lagi ke yang pertama, kebanyakan operasi. Jadi, membuatnya tidak praktis atau efektif untuk array yang jumlahnya besar. Nah, yang ketiga ada jika list terurut terbalik, sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu pada data yang tidak terurut, sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah yang besar atau yang banyak. Nah, kita coba lihat pengimplementasiannya dalam array. Kita ke Excel terlebih dahulu. Nah, misalnya kita punya nih array berukuran 5.
Nah, misalnya di sini kita mempunyai array yang berukuran 5 dengan data pertama yaitu 12, data kedua 11, data ketiganya 13, data keempatnya 5, data terakhirnya yaitu 6. Nah, untuk algoritma insertion sort ini, kita akan membandingkan terlebih dahulu data yang kedua atau data di array pertama ini dengan data pertama atau data array ke-0 atau indeks ke-0. Nah, kita cek apakah 12 ini atau indeks yang pertama ini atau indeks yang ke-0, kan indeks pertama ya, data pertama baru. Indeks yang ke-0 ini lebih besar daripada indeks yang pertama. Jika lebih besar, maka indeks yang pertama ini geser, lalu jadi ini. Lalu untuk pengecekannya diinkrementkan. Yang awal kan tadi indeks pertama tuh. Nah, kita increment menjadi indeks kedua dengan indeks yang pertama. Maka kita cek apakah 12 ini lebih besar daripada 13? Tentu tidak. Maka tidak akan dilakukan penukaran data. Kita warnai kuning untuk data yang telah diurutkan. Nah, kita cek lagi untuk indeks ketiga dengan indeks yang kedua. Apakah 13 ini lebih besar daripada 5 di sini? Ya, maka akan dilakukan pertukaran. Nah, seperti ini. Nah, kita cek lagi nih. Untuk 12 ini, apakah lebih besar daripada 5? Tentu saja. Maka 12 yang ini maju dan 5 di sini akan mundur. Nah, setelah itu dicek lagi nih yang 5 ini dengan data sebelumnya. Apakah 11 ini lebih besar daripada 5? Jika iya, maka lakukan seperti tadi. Tukaran data. Nah, seperti ini. Nah, datanya kosong nih, berarti tidak ada pengecekan lagi. Ini menjadi kuning. Nah, untuk yang terakhir, indeks keempat akan dicek dengan indeks sebelum-sebelumnya. Seperti yang tadi 5 ini diproses. Nah, 13 apakah lebih besar daripada 6? Ya, maka 13 ini akan maju dan 6 ini disisipkan di sini. Nah, setelah itu lakukan pengecekan lagi. Apakah 12 ini lebih besar daripada 6? Ya, maka akan digeser dan ini 6 disisipkan di sini. Setelah itu 11. 11 apakah lebih besar daripada 6? Ya, akan lagi. Nah, penyisipan 6 di sini. Nah, lalu lakukan lagi pengecekan. Apakah 5 ini lebih besar daripada 6? Tidak. Maka prosesnya sampai di sini saja. Nah, ini adalah bentuk dari data yang sudah diurutkan menggunakan insertion sort. Kita langsung saja lihat untuk source code-nya. Nah, di sini kita menggunakan library math.h lalu stdio.h. Kita ada subprogram untuk insertion sort
dengan menggunakan integer array dan integer n. Nah, di sini ada integer i, variabel key, variabel j. Nah, di dalamnya ada perulangan for untuk i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. Lalu di dalamnya ada variabel key yang menyimpan array i. Untuk kondisi ini berarti array 1 ini disimpan di key ya. Dan j sama dengan i min 1. i-nya 1 dikurang 1, 0. Nah, lalu ada perulangan while untuk j lebih besar sama dengan 0 dan atau dan ini tuh dan ya kan dan array j lebih besar dari key, maka array j plus 1 sama dengan array j. Nah, ini proses tadi ya, proses penukaran. Jika ini lebih besar, maka ditukar ke sini, dan ini mundur ke belakang. Kita balik lagi. Lalu j-nya itu sama dengan j min 1. J min 1 ini digunakan untuk keluar dari perulangan while ini. Jadi kita bisa mengecek lagi ke perulangan for ini. Nah, di sini ada array j plus 1 sama dengan key. Nah, yang tadi itu dijadikan key. Di sini lalu ada subprogram dari print array untuk memprint out array-nya. Integer i, perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Printf, %d untuk array i. Di sini ada printf untuk mencetak baris baru. Lalu di sini untuk main programnya, di sini sudah terlebih dahulu dideklarasikan. Di sini ada array yang berukuran 5 dengan data 12, 11, 13, 5, dan 6. Lalu di sini integer n sama dengan size of array per size of array index ke 0. Nah, di sini itu untuk ini nih, mengacu n di sini. Jadi, i di sini itu nggak boleh lebih dari jumlah array-nya atau batas array-nya. Di sini kan 5 nih. Di sini 5 ukurannya. Nah, i di sini itu nggak boleh ngelebihin dari 5. Setelah diinkremenkan ini. Nah, di bawahnya ada pemanggilan untuk subprogram insertion sort dan juga print array. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi untuk teori yang tadi itu. Indeks pertama dibandingkan dengan indeks ke-0. Dan indeks pertama ini akan diinkremenkan atau ditambah terus-menerus sampai ke batas jumlah array-nya. Nah, di sini kan array i. I-nya itu 1, maka ini menjadi array indeks pertama atau ke-1. Nah, array indeks ke-1 ini disimpan di variabel key. Lalu j sama dengan i min 1, berarti 0. Nah, maka akan masuk ke perulangan while, dicek j lebih besar sama dengan 0, dan array j atau array ke-0 lebih besar dari key. Jika iya, ditukarlah tadi datanya, lalu keluar, dicek lagi. Ini naik menjadi 2, array kedua atau array indeks kedua disimpan di key. J-nya menjadi 2 min 1. Nah, dicek tuh array ke-1 atau array indeks kedua
dicek dengan array indeks ke 1. Nah, jika syaratnya terpenuhi, syarat di sini terpenuhi ini, maka akan dilakukan insertion sort tersebut. Nah, jika tidak, maka akan mengecek lagi, I ditambahkan jadi 3, array indeks ketiga jadi key, nah J-nya menjadi 2, karena 3 min 1. Kita coba saja lihat untuk outputnya. Nah, salah. Nah, ini nih. Yang awalnya 12, 11, 13, 5, dan 6, setelah dilakukan proses insertion sort, maka hasilnya menjadi ini, 5, 6, 11, 12, dan 13. Sama persis seperti yang tadi digambarkan menggunakan Excel di sini. Yang tadinya 12, 11, 13, 5, dan 6 menjadi 5, 6, 11, 12, dan 13. Mungkin sekian untuk penjelasan insertion sort dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.